Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kembali dalam program UFS Menjawab. Ya, ada beberapa masuk pertanyaan ini terkait dengan isu-isu aktual. Ya, apa hubungannya Pak Ustadz? Ini marak demonstrasi buruh sekarang ini. Demonstrasi buruh sedang marak karena menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ciptaker. Nah, sebelumnya namanya Cipta Lapangan Kerja, Cilaka. Nah, singkatannya. Ini bagaimana sebenarnya hubungan antara pengusaha dan buruh di dalam Islam ini, Pak Ustadz? Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Begini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bekerja, mencari nafkah adalah salah satu cara bagi seorang hamba Allah untuk meraih rezeki dari Allah. Ya, terutama laki-laki yang berkewajiban untuk apa? Memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini wajib hukumnya. Ya. Bekerja itu adalah sesuatu yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam agama Islam. Ya, ayyul amali afdal, perbuatan pekerjaan apa yang paling utama? Kasbur rajul bi amali yadihi. Ya, seorang mendapatkan rezeki dengan kerja tangannya sendiri. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud yang walaupun dia seorang nabi, seorang raja, tapi beliau itu suka ya melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Subhanallah, ya. Nah, sahabat dirahmati Allah, maka itu syarat ya bagi seorang pekerja hubungannya dengan pengusaha atau pemilik usaha ini, dia masing-masing memiliki apa? Memiliki timbal balik, ada hak, ada kewajiban. Ya. Bagi seorang pekerja dan juga pengusaha, ini sama-sama memiliki kewajiban. Ya, sama memiliki kewajiban apa? Amanah, ikhlas. Dua-duanya harus amanah dan dua-duanya harus ikhlas. Ya, ikhlas, yang satu memberikan lapangan pekerjaan, ya, amanah dalam memberikan upah. Yang kedua, bagi si pekerja, ya, buruh, dia ikhlas bekerja karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dia amanah dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya. Kenapa? Ini disimpulkan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau tentang itqanul amal. Ya. Bekerja dengan teliti, tekun, dan menghasilkan output produk yang maksimal. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah senang, mencintai seorang itu kalau bekerja, dia bekerja dengan itqan, dengan tekun, dengan teliti, menghasilkan sesuatu yang optimal dan baik bagi kemanusiaan, ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah. Nah, ini disebutkan pekerja itu apa? Dalam Al-Qur'an disebut loh. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, wahai ayahanda, ini anak putrinya Nabi Syuaib bilang kepada bapaknya. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, ya, adalah al-qawi, dia orang yang kuat, sehat badannya, al-amin, dia amanah. Maka itu buruh pekerja harus punya dua sifat ini. Ya, punya kekuatan fisik, yang kedua amanah dalam bekerja, tidak berkhianat. Ya, demikian pula yang punya pengusaha. Yang pengusaha ini yang punya pekerjaan, yang membuka lapangan kerja, dia juga harus apa? Harus amanah ya dalam menjalankan roda perusahaannya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua prinsip hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini apa? Ya, yang kedua adalah memenuhi akad kontrak. Mematuhi. Semuanya wajib tunduk kepada akad kontrak karena kontrak itu sesuatu yang sakral. Dalam Islam Allah Ta'ala berfirman Al-Maidah 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, ya, tunaikanlah ya oleh kalian aufu bil uqud, semua jenis kontrak. Kontrak akidah kita dengan Allah, kontrak muamalah kita, ekonomi kita dengan sesama,
hutang piutang, simpan menyimpan, pinjam meminjam, ya. Jangan sampai kita ini berlaku sembarangan, janji minjem 1 bulan, ya nggak dibalik-balikin sampai orang itu lupa. Nah, ini nggak boleh. Aufu bil uqud. Makanya diperintahkan oleh Al-Qur'an, kalau yang menghutang catat. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini begitu detailnya syariat Islam ini mengatur supaya apa? Tidak terjadi kemudaratan. La darara wa la dirar. Haram dalam Islam, kata Nabi SAW, ya, antara satu muslim kepada muslim yang lainnya itu menimbulkan kemadorotan. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, itu harus dipenuhi akad kontrak ini. Nah, kemudian kontrak itu kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, al-muslimuna ala syurutihim ma lam yuhillu haraman au yuharrimu halalan. Orang-orang Islam ini wajib memenuhi syarat-syarat yang ada dalam kontrak. Selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan itu dalam bahasa hadis itu disebutkan juga as-sulhu jaizun bainal muslimin. Ini perjanjian. Perjanjian apa? Termasuk kontrak kerja. Ya, perjanjian. Boleh di antara sesama kaum muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Ya, itu semua dibolehkan. Nah, sahabat dirahmati Allah, yang berikutnya ketiga, hubungan antara pengusaha, ya, dan pekerja atau buruh ini memberikan kemudahan-kemudahan, ya, fasilitas supaya si pekerja ini mendapatkan kehidupan yang layak, yang cukup, ya, diberikan tempat tinggal yang layak, membantu pemuda yang lajang untuk menikah, ya. Kemudian ada sarana transportasinya. Nah, itu yang disebutkan. Ya, dalam hadis ini detail Rasulullah SAW menyatakan, ini hadis riwayat Imam At-Tabarani, ya, dan juga Imam Ahmad serta Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Nabi SAW? Man waliyalana amalan. Siapa orang yang menanggung beban kerja, walam takun lahu zaujah, dan dia belum menikah, belum punya istri, falyattakhidz zaujatan, hendaklah dia mencari istri, mencari jodohnya, menikah segera. Wa man lam yakun lahu khadim, siapa yang belum punya pembantu, asisten, falyattakhidz khadiman, ya, hendaklah dia mencari pembantu untuk membantu rumah tangganya. Laisa lahu maskan falyattakhidz maskanan, yang belum punya rumah, ya, bantu dia untuk mendapatkan rumah yang layak, ya. Laisa lahu dabbah falyattakhidz dabbah, kalau enggak punya kendaraan, sekarang kena transportasi, maksudnya itu carilah kendaraan yang layak. Faman asaba siwa dzalika, barang siapa yang mendapati selain hak-hak itu, ini hak-hak pekerja, ya, fahuwa ghallun aw sariqun, maka berarti, ya, orang yang menyebabkan pekerja tidak mendapatkan hak-hak dasar itu, maka berarti dia telah melakukan ghulul. Ghulul itu apa? Mencuri rampasan perang. Aw sariqun, atau dia sebagai pencuri. Dia mau mempekerjakan orang, mengeksploitasi tenaga keringat orang lain, tapi dia tidak mau memenuhi hak-hak dasarnya. Hak dasarnya apa? Ya, berkeluarga, punya bantu, punya rumah, kendaraan yang layak atau transportasi. Mungkin nggak harus punya mobil, saudara. Nggak harus punya rumah yang keren, bagus. Nggak mungkin juga kan. Nah, tapi dengan upah tersebut yang diberikan oleh pengusaha, oleh perusahaan, itu bisa dia mencicil, dia bisa beli rumah, dia mencicil, dia bisa punya kendaraan, transportasi, ya, dia bisa menabung untuk menikah. Ini dalam Islam diatur, ya. Yang ketiga, ya, hubungan antara pekerja dan pengusaha itu apa? Memberikan upah yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ya,
Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Surat Asy-Syu'ara 183. Jangan kamu merugikan, bukhs, ya, merugikan orang. Ya, orang sudah keluar tenaga, keringat, tapi kita tidak berikan upahnya yang layak. Ya. Dan harus segera, ya, memberikan upah itu, jangan ditunda-tunda, jangan sampai dirapel-rapel 3 bulan, 4 bulan baru dapat gaji. Bagaimana orang bisa hidup, bisa makan? Ya, bagaimana orang mau bayar cicilan mau bayar listrik, bayar pendidikan anak kalau seperti itu? Ini penting. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa irquhu." Ya, berikanlah, ya, pekerja itu upahnya sebelum dia kering keringatnya. Nah, itu kata Nabi SAW. Dan yang dalam hadis yang lain, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang aku akan menjadi musuhnya. Aku akan jadi apa? Penuntut. Ya, seperti jaksa. Ini jaksa penuntut. Allah jadi khasamnya. Yang akan menuntut dia pada hari kiamat. Siapa satu di antaranya? Rajulun istajar. Seorang yang mempekerjakan orang lain. Fastaufa minhu. Lalu si pekerja ini meminta upahnya dipenuhi. Walam yu'tihi ajrahu. Dan dia tidak memberikan upahnya. Nah, ini jadi musuhnya Allah di hari kiamat nanti. Ini dalam hadis Nasbur Rayah. Ya. Kemudian, ya, harus apa? Ditentukan jam-jam kerjanya. Yang kelima, ya, ada perlakuan yang egaliter, yang setara, yang baik, ya, menciptakan iklim kondusif, pekerjaan yang baik, ya, di tempat pekerjaan itu, dan ada jaminan sosial. Nah, sekarang kan ada Jamsostek, jaminan sosial bagi tenaga kerja. Nah, itu bagaimana nanti kalau dia sakit, bagaimana kalau perempuan dia cuti, hamil, melahirkan, bagaimana dia kalau dia pensiun, bagaimana dia dapat pesangon. Ini semua harus diatur, dan itu menjadi takaful dalam umat Islam, ya, dan negara di situ harus berperan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.